bisa sebetulnya beli atau dapat dari negara lain yang sudah yang seperti Korea Utara sebenarnya. Namun ini masalahnya adalah Israel itu, pemerintahan Israel sekarang survive kalau dia bisa mengalihkan soal Gaza dengan yang lain, karena di Gaza sendiri dia sudah sangat degraded namanya, citranya. Sekarang dia perlu ada perang lain atau konflik lain yang membuat dia menjadi ada balance. Jadi ini semata-mata adalah perang secara fisik, perang secara diplomasi, perang secara ekonomi, dan perang secara informasional. Ini sudah diolah sebenarnya rupa, karena terus terang di soal Gaza, Israel itu makin lama makin nggak relevan lagi dia melaksanakan misinya, dan dia harus stop itu. Nah, untuk menyetop ini harus ada suatu hal lain, yaitu konflik dengan Iran, karena sesungguhnya inti daripada persoalannya adalah menyelamatkan rezim Netanyahu harus diselamatkan, dan juga selain Iran bukan sekedar untuk harga di negara, tapi rezim yang ada sekarang juga harus menyelamatkan diri dengan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi problem ini, dengan militer, dengan diplomasi, dengan apa, sehingga dia oke di mata rakyatnya. Sama juga Netanyahu. Kalau Netanyahu masalahnya adalah lebih besar lagi, dia bukan hanya oke di mata rakyatnya, juga oke di mata dunia. Sebetulnya terus terang dari segi strategik Israel itu agak di bawah ini, dia agak sangat, karena genocide, pembantian orang itu kejahatan internasional, dan itu tidak akan dilupakan. Citra Israel sebagai kumpulan orang-orang yang tertindas dalam Perang Dunia Kedua sekarang sudah berubah menjadi cita betul-betul tangan kanan penjajah, wakili kolonialisme, wakili kapitalisme, dan yang buruk-buruk ada di situ. Kalau Anda membaca sendiri, Pak Agung, kemungkinan negara lain ikut turun tangan dalam konflik ini seberapa besar? Dengan banyak pernyataan sana-sini yang muncul, kemungkinan eskalasi bakal lebih besar, apakah akan terjadi dalam waktu dekat? Membaca pernyataannya saja dulu sekarang. War of attrition, perang atrisi. Pada saat perang besar sudah lewat, maka ada perang atrisi, perang gerilya atau perang ini. Sekarang diam-diam mungkin ada yang tahu ya, dari Pakistan sudah nyebrang itu peralatan senjata. Dan apakah kebebasan dari ruang udara bagi pesawat Israel itu akan bertahan selamanya? Belum tentu. Karena bisa saja secara diam-diam menyelundupkan 1, 2, 3 rudal ataupun peralatan sistem pertahanan udara yang dipasang di Irak, yang tahu-tahu secara diam-diam ditembakkan pesawat Israel. Pesawat Israel jatuh 3, 4, 5, 6 itu sudah merupakan kekalahan besar. Meskipun dia bisa menghancurkan 50 pesawat lawan, tapi dia jatuh 5 saja itu sudah masalah. Karena Israel terkenal sangat melindungi warganya, sangat ahli, sangat pintar, sangat cerdik. Tetapi kan sekarang sudah berubah. Dia ternyata nggak sehebat itu, nggak sebaik itu, nggak seideal itu, nggak secanggih itu juga. Ternyata bisa dihajar oleh Iran, yang Iran tanpa ragu-ragu menyerang Israel, dan tanpa ragu menyerang Pakatan Udara Amerika loh. Iran itu dengan berani dan tidak takut. Nah, ini kekuatan baru di dunia, di Timur Tengah. Mas Hasib, saya harus singgung lagi masalah pesawat, 4 pesawat angkut angkatan udara dari Amerika Serikat yang masih standby di Cyprus. Sehingga kemungkinan skenario apa yang perlu diantisipasi membaca